Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, segenap pengurus Masjid Al-Hikmah dan jajarannya, serta ibu-ibu, bapak-bapak hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya sekalian. Kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita awali dengan kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan sholat subuh berjamaah kita disaksikan oleh para malaikat. Dan sebelumnya kita melaksanakan sholat sunnah fajar, dan sholat sunnah fajar ini kata Rasulullah SAW, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma biha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita sholat, dan disebutkan dalam hadis barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditambah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga 1 kali, sehingga semuanya menjadi 100. Ghufirallahu khotoyahu walau kana mithla jabadil bahar. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian setelah itu kita duduk bersimpuh untuk kita mengadakan atau melaksanakan kajian ilmu. Kita mempelajari tentang bagaimana sifat sholat Nabi, dan disebutkan dalam hadis orang yang duduk di majlis ilmu, apalagi di masjid, disebutkan dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal Qur'an wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man 'indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajari Al-Quran, illa haffathumul malaikah, kecuali di sana para malaikat mengelilinginya untuk mendoakannya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kepadanya rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka ketenangan, wa dzakarallahu man 'indah,
dan Allah sebut-sebut orang tersebut di hadapan para malaikat dengan bangganya bahwa hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan di pagi hari ini. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, semoga dari semua yang kita lakukan di pagi hari ini itu menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin, muslimat, ibu, bapak, hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang berkenaan dengan adab-adab di dalam melaksanakan qiyamul lail. Bagaimana kita melaksanakan adab ketika kita bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat yang dikenal dengan qiyamul lail, sholatul lail. Salah satunya disebutkan dalam hadis, ketika kita mau tidur, untuk bangun malam, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal laili fa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqah wa kana naumuhu shadaqatun alaih min rabbih. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, maksudnya dia mau tidur, wa huwa yanwi, dan dia berniat ayyakuma untuk bangun, fayusalli minal laili, lalu sholat dari sebagian malam. Namun setelah dia niat untuk bangun malam sholat, fa ghalabathu ainuhu, matanya ngantuk, ketiduran. Fa ghalabathu ainuhu artinya apa? Ketiduran. Hatta yusbiha, sampai subuh. Ternyata malam apa? Malamnya nggak bangun. Kenapa? Ketiduran sampai subuh. Maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, kutiba lahu ma nawa. Orang tersebut dicatat baginya apa yang dia niatkan. Artinya dia sudah mendapatkan niat qiyamul lail. Wa kana naumu shadaqah alaih min rabbih, dan adalah tidurnya itu menjadi sedekah dari Tuhannya, dari Allah. Kenapa? Karena ketiduran. Tapi ini tentunya yang namanya ketiduran bukan tiap hari. Tiap hari niat mulu. Tapi ketiduran itu namanya bukan ketiduran. Tukang ketiduran. Kenapa? Tiap hari. Tukang kan tiap hari ya. Tapi yang disebut ketiduran itu apa? Sekali-sekali. Itu namanya apa? Ketiduran. Kemudian ketika dia bangun malam, hendaknya dia ketika dia bangun tidur, maka hendaknya salah satu dari penggalan hadis tersebut, hendaknya dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini satu penggalan ya. Ini penggalan dari hadis tentang bagaimana dia ketika bangun tidur, salah satunya dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kira-kira kalau saya tanya tadi, kira-kira bangun tidur tadi kita baca ke alhamdulillahilladzi ahyana ini. Alhamdulillah. Baca ya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah mengamalkan dan memuji Allah SWT bahwa kita dihidupkan kembali setelah kita mati. Jadi orang yang tidur disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang mati, kemudian dibangunkan oleh Allah SWT, dihidupkan kembali. Dan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ayyab tatiha sholatal laili bi rak'ataini khafifataini. Hendaknya orang tersebut membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Summa yusalliya ba'dahuma masya. Kemudian dia salat setelah 2 rakaat tadi sekehendak apa yang dia lakukan, sebanyak-banyaknya, terserah. Jadi qiyamul lail itu dimulai dari 2 rakaat yang ringan. Ini yang dimaksud mungkin dengan sholat sunnah wudu. Ketika dia mau sholat itu dia kan wudu. Habis wudu maka dia melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat dengan sholat sunnah yang sangat ringan, nggak perlu panjang-panjang. Ya perlu boleh dia baca wal asri atau al kautsar, itu kan pendek.
Kemudian setelah itu dia sholat qiyamul lail sekehendak dia sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau bangun dari sebagian malam, beliau melaksanakan sholat pembukaan dengan sholat yang 2 rakaat yang ringan. Karena sholat tahajud itu apa? Dimulai dari 2 rakaat yang ringan, yaitu sholat sunnah wudu. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Apabila salah seorang kalian bangun dari sebagian malam, maka hendaklah dia buka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian ketika dia bangun malam, maka juga dia membangunkan istrinya. Jadi jangan sendiri, istrinya juga dibangunkan. Karena disebutkan dalam hadis, rahimallahu ra'an qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma'a. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang. Jadi orang yang seperti ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doanya rahimallahu ra'an. Semoga Allah memberikan rahmat. Qama minal laili, orang yang bangun dari sebagian malam, fa shalla, lalu dia salat, wa ayqadha imra'atahu, dan dia bangunkan istrinya. Fa in abad, apabila istrinya enggak bisa bangun, udah dibangunin, dicolek-colek, udah digerak-gerakin enggak bangun juga, nadhaha fi wajhihal ma, dikipritkan di mukanya air sedikit. Jangan banyak-banyak, seember. Dikit aja, biar apa? Kalau ada air kena apa? Bisa jadi apa bangun. Tapi juga hati-hati. Jangan sampai apa? Istri juga capek juga kan semalaman. Nah, yang namanya istri itu 24 jam di rumah kerjanya. Kalau pembantu, kalau kita panggil pembantu paling 6 jam, 8 jam. Tapi yang namanya istri 24 jam Bu ya. Di rumah itu. Makanya apa? Pelan-pelan. Lalu janjian nanti ntar malam saya bangunin nih. Kalau kata istri saya, janganlah saya capek banget hari ini, banyak kerjaan di rumah ya. Ya kita apa? Kasih tenggang rasa lah gitu. Tapi kalau lagi santai, rileks, bangunkan gitu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan rahimallahu mra'atan qamat minal laili. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang istri, seorang wanita yang qamat minal laili. Dia bangun dari sebagian malam pas salat. Kemudian dia salat wa aiqadhat zaujaha. Dan dia bangunkan suaminya. Kalau istrinya duluan bangun, dia bangunkan suaminya. Biasanya yang lebih banyak bangun duluan siapa? Istrinya apa suaminya nih? Istri. Istri apa? Biasa apa? Itu kalau bulan Ramadan, kalau istri kita nggak bangun, nggak pada makan satu rumah itu. Kenapa? Yang bangun duluan istri. Makanya kita harus bersyukur. Ya. Kalau kita diberikan istri yang luar biasa. Jadi wanita itu apa? Luar biasa, Pak. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan. Makanya pantas kalau ada salah seorang sahabat ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku baktikan di dunia ini? Yang paling aku harus berbuat taat kepada orang ini?" Maka kata Rasulullah SAW, "Ummuka." Summaman, kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Summaman, siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Summaman, penasaran lagi. Lalu yang ketiga, yang keempat akhirnya abuka, bapakmu. Kenapa? Para ulama menjelaskan disebut istri sampai 3 kali karena tidak ada hal yang dilakukan, yang 3 hal yang bisa dilakukan kecuali oleh seorang istri. Apa itu yang bisa dilakukan oleh seorang istri 3 kali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami? Pertama, mengandung. Kira-kira suami mengandung nggak? Enggak. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui anak. 3 hal. Makanya apa? Ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali kata para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan 3 kali sini karena ibumu mengandung. Yang kedua, melahirkan. Dan yang ketiga apa? Menyusui. Makanya apa? 3 kali. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh apa? Seorang suami. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang istri mengandung. Ada gak laki-laki itu hamil itu? Nggak ada kan? Ya pasti apa?
seorang wanita, istrinya. Jamaah sekalian, fa'in aba, kalau suaminya nggak bangun juga, nadojat fi wajhil ma, maka boleh dipercitkan di mukanya air. Ya, jangan banyak-banyak, sedikit aja, biar dia bangun lah. Gitu. Makanya pakai nadojat, ya. Percitkan air. Kalau percitkan itu apa? Nggak banyak-banyak kan? Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa idza ayqadhar rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat. Dan apabila seorang suami, seorang laki-laki membangunkan istrinya dari sebagian malam, fa shallaya, kemudian dua-duanya salat. Au shalla rak'ataini, atau dia sholat 2 rakaat semuanya. Baik istri atau suami sholat, kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat. Allah akan catat kedua orang tersebut sebagai orang-orang yang dzakirina wadz dzakirat, orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Adab ketika kita bangun malam. Kemudian disebutkan dalam hadis, ya, dari Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah datang malam ke rumahnya, ngetok-ngetok bangun malam, dan juga membangunkan Ali dan Fatimah. Ya, biasa Rasulullah apa? Rumahnya dekat kepada apa? Anaknya yang namanya apa? Fatimah, maka beliau datang ke rumahnya. Kemudian faqala ala tusalliyana ala tusalliyani. Kenapa engkau tidak sholat keduanya? Ali, Fatimah, kenapa engkau tidak sholat? Fakultu. Ya. Ketika datang ke rumahnya dan diketok-ketok, kemudian apa? Menemui Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Maka kata Ali, ya Rasulullah, anfusana biyadillah. Wahai Rasulullah, diri kami, jiwa kami itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa ayyab'atsana ba'atsna. Jika Allah kehendak kami bangun malam, maka kami akan bangun. Fa in syaa ayyab'atsana ba'atsna. Kalau Allah kehendaki kami bangun, malam kami bangun gitu. Fansarafa hatta qultu dzalika. Kemudian Rasulullah pun berpaling sampai aku mengatakan, "Tsumma sami'tuhu", kemudian aku mendengarnya, dan Rasulullah pun apa? Berpaling dengan memukul paha saya. Kata Ali. Jadi Rasulullah apa? Memukul pahanya Ali, kemudian Rasulullah mengatakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu keseringan suka mau berdebat gitu. Kenapa? Udah dibangunin masih mau berdebat juga. Saya ini apa? Kan di atas apa? Kekuasaan Allah, genggaman Allah. Kalau Allah bangunkan, saya akan bangun gitu. Tapi kalau nggak dibangunin, nggak bangun gitu. Nah ini apa? Maka kata Rasulullah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu lebih banyak apa? Sering berdebat. Jadi kalau manusia itu apa? Sering berdebat. Memang apa? Manusia itu apa? Sering apa? Berdebat. Ya, ini hadis kutipan yang dikutip oleh Rasulullah SAW. Ini ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran yang dikutip oleh Rasulullah dengan kalimat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ini Al-Quran dikutip oleh Rasulullah untuk menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha dengan mengatakan, dan adalah manusia itu kebanyakan apa? Mayoritas suka berdebat. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, hendaknya ketika orang itu apa? Ayat rukas salata wa yarkudu idza ghalabahun nu'as. Hendaklah orang tersebut meninggalkan sholat dan tidur dulu. Ya. Apabila dia ngantuk. Jadi kalau dia ngantuk nih, jangan terusin sholat. Tidur dulu sebentar. Hatta yadhaba anhun naum, sampai hilang ngantuknya. Tapi juga namanya tidur jangan apa? Benar-benar tidur hampir apa? Hampir 12 subuh gitu. Atau juga hampir subuh juga, hampir kebablasan juga sampai jam 6 gitu. Itu namanya bukan apa? Ini rebah-rebahan dikit untuk menghilangkan kepenatan dan ngantuk. Kenapa? Fa'an Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji."
apabila salah seorang kalian bangun dari sebagian malam, namun fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi, namun dia membaca Quran ya, tidak jelas di atas lidahnya. Kenapa? Saking ngantuknya akhirnya apa? Baca Qurannya nggak jelas. Biasa orang kan kalau ngantuk kan baca Quran apa? Nggak jelas lama-lama apa? Tidur kan gitu. Namanya apa? Ngantuk. Dan falam yadri ma yaqul, sampai dia tidak memahami apa yang diucapkan. Karena saking ngantuknya apa? Dia ucapkan nggak apa? Nggak paham. Fal yattaji, maka hendaklah dia apa? Baring-baring. Ya, di sini tidak disebutkan tidur sebagaimana apa? Tidur kita apa? Malam, tapi apa? Berbaring sebentar untuk menghilangkan apa? Ngantuknya gitu. Kenapa? Karena kalau diteruskan juga nggak boleh. Sehingga membuat dia tidak khusyuk. Sementara ruh sholat itu apa? Khusyuk. Jadi ruhnya sholat apa? Khusyuk. Orang yang sholat tidak khusyuk berarti sholatnya seperti apa? Orang yang mati tidak ada ruhnya. Gitu. Maka disebutkan dalam hadis, apa sih yang disebut dengan khusyuk? Khusyuk itu apa? Ya kalau bahasa kita khusyuk itu konsentrasi. Ya. Tapi disebutkan dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa illa alal khashiin. Siapa khashiin? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang disebut orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnun, mereka yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa kepada Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Itu orang yang khusyuk yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nah, para ulama menjelaskan khusyuk itu adalah as-sakinah, tenang. As-sakinah itu apa? Orang yang apa? Khusyuk itu adalah orang yang tenang, al-itmi'nan, yang tomak-ninah. Sehingga khusyuk itu di dalam sholat itu apa? Tenang dan tomak-ninah dalam sholat kita. Nah, ketika kita tenang, maka apakah khusyuk itu hanya sebatas di hati? Tidak di anggota. Kata para ulama, idza khasha'atil qalbu khasha'atil jawarih. Apabila hati kita khusyuk di dalam sholat, maka seluruh anggota kita pun menjadi khusyuk. Sehingga ketika kita sholat, Allahu Akbar. Tenang gitu. Nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Nggak juga nongak ke atas. Tenang. Bahkan disunahkan kita untuk melihat tempat sujud kita ketika kita sholat nih. Allahu Akbar. Nggak apa. Mata kita nggak jelalatan ke sono kemari. Apalagi ngeliatin orang di depan shop kita gitu kan. Di depan shop kita ngeliatin. Oh di depan. Oh soalnya depan. Enggak. Pokoknya apa? Kita khusyuk. Gitu. Itu namanya full. Makanya kita disunahkan untuk melihat ke tempat sujud kita. Ke tempat apa? Sujud kita. Sambil kita membaca. Dan tenang. Dan tenang. Enggak garuk sono, garuk sini. Kadang-kadang apa? Ngorek sono, ngorek sini. Enggak. Tenang gitu. Kan ada orang siapa? Kadang-kadang mainin kuku. Ah, itu bukan enggak khusyuk itu. Jadi khusyuk itu tenang. Sambil dia membaca, berzikir di dalam apa? Salat. Kenapa? Karena yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang mukmin. Orang mukmin yang mana yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Hati kita hudurul qalbi. Khusyuk itu artinya apa? Itmi'nan, tenang, sakinah juga tenang, dan hudurul qalbi, hati kita hadir bahwa kita sedang sholat. Dan kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hati kita ini nggak ke pasar. Hati kita nggak ke dapur. Makanya kalau kita lagi mau sholat bu, ya, apalagi sholat, itu jangan masak dulu. Masak nasi sambil nungguin sholat dulu. Akhirnya apa? Allah, ya nasi angus deh. Jangan itu. Kenapa? Tinggalkan aktivitas dunia agar kita bisa khusyuk. Jadi jangan sampai apa? Kita sholat, sebelum sholat sambil nungguin masak matang deh. Masak sayur dah. Atau nanak nasi deh. Tadi juga habis sholat apa? Matang. Tapi pada akhirnya ketika kita sholat, Allahu Akbar. Nasi udah matang, belum, ntar jangan-jangan angus deh. Akhirnya buru-buru deh.
Nah itu jangan, tinggalkan. Ya. Kalau bisa, habis sholat aja udah nggak apa-apa. Yang penting sholat kita apa? Khusyuk. Karena sholat itu apa? Sholat khusyuk itu penting. Walaupun kadang kita di awal khusyuk, di akhir khusyuk, di tengah-tengah enggak. Makanya di dalam sholat, ketika kita lagi sholat nih, apalagi kita sholat berjamaah, jangan kita menghayal, jangan kita, kalau bahasa kita mikirin yang lain-lain. Imam lagi baca Fatihah nih, atau lagi baca surat, maka dia apa? Memikirkan hal-hal yang ada di luar dunia sana. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia jadi makmum, mikir, ini gimana ntar ya? Ntar gimana ya? Arisan gimana? Jangan itu. Pokoknya kita dengarkan. Makanya apa? Disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkan, simak. Apalagi di dalam sholat, maka kita mendengarkan bacaan Al-Quran dan kita simak, itu pahalanya luar biasa. Jadi apa? Khusyuk. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, maka orang yang ketika dia ngantuk bangun malam dan dia mau sholat, tapi ketika dia sholat ternyata apa yang dibaca itu nggak paham. Kenapa? Dalam pikirannya dengan mulutnya itu berbeda karena ngantuk. Falam yadri ma yaqul, sehingga dia tidak paham apa yang diucapkan. Fal yattaji, rebah-rebahan sedikit dulu deh untuk menghilangkan apa? Rasa ngantuk. Dia uduk lagi nggak apa-apa. Tajdidul uduk namanya. Boleh nggak kita beruduk? Kan kita belum batal, kita uduk lagi, boleh gak? Boleh. Itu yang disebut dengan apa? Tajdidul wudhu. Kita memperbaharui apa? Wudhu kita. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas, dakhala Rasulullah SAW al-masjid. Rasulullah SAW pernah masuk ke satu masjid. Ketika Rasulullah SAW masuk ke satu masjid, wahablun mamdudun baina sariyataini. Di dalam masjid itu ada tali yang terpampang panjang di antara dua tiang. Diikat satu tiang dengan tiang lain. Tali yang apa? Yang terpampang. Kemudian Rasulullah SAW melihat itu bertanya, mahada, ini kenapa nih? Kok ada tali nih? Panjang diikat dari satu tiang ke tiang. Qalu, maka para sahabat mengatakan, li Zainab, tusolli, itu miliknya Zainab. Agar dia bisa sholat dengan tali tersebut. Kenapa? Idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Apabila dia lagi sholat dia malas, atau dia letih capek, dia berpegangan di tali. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, haluhu, buka nih tali. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah seseorang di antara kalian sholat dengan semangat. Jangan sampai apa? Nggak semangat. Fa idza kasala aw fatara falyarkut. Apabila dia udah apa? Malas atau kadang-kadang apa? Capek, letih, falyarkut. Maka hendaklah rebah-rebahan dulu deh untuk istirahat. Bayangkan. Jadi Islam tidak memaksakan diri harus seperti ini. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita diperintahkan untuk pertama sholat dengan semangat. Sholat dengan apa? Semangat. Yang kedua, kalau kita apalagi sholat malam ya, sholat malam. Kalau udah capek atau istirahat dulu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi Islam itu memberikan la haraja fid din, tidak ada kesulitan di dalam agama. Jadi la haraja fid din, tidak ada kesulitan dalam agama. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Makanya faltaqullaha mastata'tum, lakukan semampu kita. Jangan sampai dengan gara-gara tersebut akhirnya ketika kita lagi sholat, ada orang yang sholat saking ngantuknya akhirnya Allah, begitu Pak, maju ke depan, kenapa? Kebentur, kenapa? Ngantuk gitu. Istirahat dulu untuk menghilangkan ngantuknya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, di dalam sholat lakukanlah semampu kita. Artinya kalau kita nggak mampu, nggak perlu pakai diikat badan kita untuk biar kuat gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Zainab, istri Rasulullah SAW. Dimana kalau dia ketika sholat nggak mampu berdiri,
karena udah doyong dirinya, maka diikat badannya dengan apa? Dengan tali tersebut. Nggak perlu. Fattaqullaha mastata'tum. Allah memberikan dia juga pahala banyak. Lakukan semampu kita. Jangan apa? Dipaksakan harus seperti itu. Yang akhirnya apa? Di luar kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada seorang itu di luar batas kemampuan dia. Kemudian jamaah sekalian, alla yashukku ala nafsihi bal yakumu minal laili biqadri ma tattasi'u lahu taqatuhu. Hendaklah seseorang tersebut tidak menyulitkan dirinya. Bayangkan, kita tidak boleh menyulitkan diri kita. Kenapa? Karena kita mengambil kaidah dari ayat Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dalam beragama dan tidak menginginkan apa? Kesulitan. Artinya Pak, di dalam agama itu ada solusinya di dalam ibadah. Saya lagi apa? Musafir nih, bisa nggak sholat? Ada solusinya. Bisa dijamak, baik takdim maupun takhir, tergantung kesempatan kita. Bisa dikosor. Saya nggak bisa pakai apa? Nggak bisa pakai air kalau wudhu. Kenapa? Kalau kena air kayaknya meriang nih. Boleh dengan tayamum. Saya sholat nggak bisa diri nih. Kenapa? Kalau diri kayaknya kelingan-kelingan takut jatuh. Boleh dengan duduk. Saya kalau duduk nggak bisa nih. Kenapa? Perasaan saya Pak, di sini apa? Mau tidur aja begini. Kenapa? Karena ada saraf kejepit di sini sehingga saya nggak bisa duduk lama-lama. Boleh sambil baring. Jadi ada jalan solusinya. Jadi apa? Ada jalan solusinya. Jadi tidak ada istilah apa? Meninggalkan. Ada solusinya. Dan kalau kita melakukan terbiasa dengan secara normal, Allah akan catat kita pahala amal ibadah kita secara normal. Kenapa? Karena kita sudah biasa melakukannya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, di mana hendaknya seseorang tidak memberatkan dirinya ketika dia bangun sebagian malam. Bahkan bangunlah dari sebagian malam sesuai dengan kemampuan dia. Dan dia laksanakan dan dia tidak meninggalkan. Artinya kemampuan dia cuma 2 rakaat, ya itu 2 rakaat gitu. Jadi kemampuan dia 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kemampuan dia 4 rakaat, ya 4 rakaat gitu. Pokoknya saya harus 100 rakaat malam nih, atau saya harus 50 rakaat. Tapi dia udah kecapean gitu. Enggak. Jadi Allah SWT apa? Memberikan kemudahan. Jadi jangan apa? Dipersulit di dalam apa? Melakukan ibadah. Kenapa? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutikun." Lakukanlah sebagian dari amal-amal kalian ma tutikun, apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamillullahu hatta tamillu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan sendiri. Allah nggak pernah bosan sampai kita yang bosan sendiri. Kita yang bosan. Allah nggak pernah bosan apa yang kita lakukan. Maka apa? Lakukanlah semampu kita. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang sangat Allah sukai? Amal apa yang Allah sangat sukai? Kata Rasulullah, adwamuhu wa in qalla. Amal yang rutin walaupun sedikit. Jadi sedikit tapi rutin tiap hari itu lebih Allah sukai daripada apa? Banyak tapi putus. Baca Quran sehari bisa sampai 3 juz umpamanya. Sehari, tapi besoknya enggak apa, istirahat dulu. Sampai 3 hari lagi istirahat. Nanti seminggu yang akan datang baru baca lagi. Lebih bagus sedikit, 2 lembar, 3 lembar, tapi tiap hari. Tiap hari. Itu amal apa? Yang disebutkan adwamuhu. Rutin. Mudawamah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit. Sedekah juga begitu. Sedikit tapi rutin tiap hari. Ketimbang keluarin langsung 1 juta. Tapi besoknya nggak ngeluarin lagi gitu. Sampai lebaran baru keluarin. Tapi apa? Bagusnya apa? Tiap hari 50.000, 100.000. Tapi tiap hari. Ketimbang 1 juta sehari tapi besoknya nih nggak ngeluarin, keluarin nanti pas bulan Ramadan gitu kan. Nah itu apa? Lebih bagus adwamu.
amal yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah adwamu. Amal yang kontinu, yang mudawamah, yang terus-menerus rutin. Wa in qalla, walaupun amal itu apa? Sedikit. Salat juga begitu, salat tahajud ya. Sedikit. Kalau nggak bisa apa? Umpamanya kita mau 10 rakaat, 8 rakaat. Kalau nggak bisa 2 rakaat, tapi tiap malam itu lebih bagus ya. Ketimbang dia 8 rakaat tapi setelah itu nggak salat lagi. Maka yang paling bagus apa? Adwamu, yang mudawamah, yang continue. Di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dimatan. Jadi karena amalu Rasulullah SAW dimatan. Jadi Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiallahu anha adalah amal Rasulullah itu continue. Jadi Rasulullah itu amalnya continue. Amalnya apa? Continue. Artinya continue apa? Terus menerus, walaupun sedikit, tapi apa? Terus menerus. Wa kana idza amila amalan asbatahu, dan apabila Rasulullah mengamalkan satu amalan asbatahu, tetap terus menerus. Tidak pernah apa? Absen. Walaupun apa? Wa in qalla, walaupun apa? Sedikit. Maka disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah kalian seperti si fulan. Dia bangun malam, kemudian ditinggalkan setelah itu. Bangun malamnya sekali-sekali, setelah itu apa? Ditinggalkan. Iya. Maka diperintahkan apa? Bangun malam, continue, tapi apa? Continue gitu. Walaupun sedikit gitu. Ketimbang bangun malam, sholatnya banyak, tapi setelah itu apa? Ditinggalkan. Dilakukan lagi setelah itu apa? Setahun yang akan datang dan sebagainya. Berarti apa? Dia tidak continue. Kemudian di dalam hadis disebutkan lagi riwayat dari Ibnu Mas'ud, dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama hatta asbaha. Ada seseorang yang di sisi Nabi SAW menceritakan tentang tidur sampai subuh. Artinya malam nggak bangun sampai subuh. Qala, kata Rasulullah, dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi au qala fi udunihi. Kata Rasulullah, itu orang laki-laki di dua telinga itu dikencingi setan, atau telinganya itu udah dikencingi setan sehingga dia apa? Nggak kedengeran, susah untuk bangun malam. Makanya itu bangun malam. Kalau subuh nggak bangun juga, berarti double dikencingin apa? Setan gitu. Jadi orang yang susah bangun untuk bangun malam atau subuh, berarti kupingnya, telinganya itu lagi diapain? Lagi dikencingin oleh setan, disebutkan dalam hadis. Berarti kalau udah dikencingin setan, berarti kita dihinakan oleh setan, itu dikencingin. Kita jangankan apa, misalnya sama orang yang dikencingin kita marah gitu kan, mesti gitu. Orang yang dikencingin itu berarti apa? Sedang dihinakan gitu. Makanya apa? Bangun. Dan itu memang perjuangan luar biasa, perjuangan bangun malam, tapi pahalanya juga luar biasa. Gitu. Perjuangannya luar biasa, pahalanya juga luar biasa. Al-jaza, jadi al-jaza min jinsil masyaqqah. Jadi balasan itu tergantung bagaimana masyaqqatnya, kesulitan. Kalau semakin sulit berarti balasannya apa? Semakin banyak. Gitu. Tapi kalau yang gampang, balasannya juga biasa-biasa aja gitu. Ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Jadi al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung bagaimana Pak jenis amal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik seseorang hamba Allah itu adalah dia sholat di bangun malam apa? Sholat di malam hari, sebagian dari malam. Jadi ini orang yang terbaik ketika dia sholat di sebagian malam. Kemudian waktunya, kapan kita waktu sholat malam? Disebutkan dalam hadis, waktuhu sholatul lail, waktu sholat malam itu boleh pada awal malam, boleh pertengahan, dan boleh akhir. Madamatis sholatu ba'da sholatil isya wa qabla subhi. Jadi selama sholat malam tersebut
setelah sholat isya dan sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau sudah masuk subuh, udah nggak ada lagi yang namanya apa? Sholatul lail. Yang ada apa? Sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu dilakukan setelah adzan subuh. Itu namanya sholat sunnah fajar yang disebutkan oleh Rasulullah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Dan yang terbaik bagi kita jangan sampai kita tinggalkan, walaupun itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Dan salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu salat sunnah fajar. Walaupun dalam safar gitu ya. Walaupun apa? Padahal kan dalam yang lainnya apa? Yang lainnya kan ketika qobliyah ba'diyah apa? Ditinggalkan kan dalam safar itu ya. Tapi untuk salat sunnah fajar itu tidak tinggalkan. Termasuk juga salat sunnah witir di malam hari. Nah ini apa? Keutamanya apa? Dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Boleh kita sholat sunnah qiyamul lail di awal malam, di pertengahan dan di akhir. Di awal malam gimana? Ya, yang disebut awal malam itu abis isya itu di awal malam. Tapi tentunya kalau kita tahajud, tentunya tidur dulu, walaupun sebentar. Umpamanya kita abis sholat isya nih, tidur. Ya. Ketiduran sampai jam 11 bangun. Boleh gak kita tahajud? Boleh. Boleh kita tahajud di jam 11 malam. Bangun. Itu namanya di awal malam. Ya. Jam 10, jam 11, awal malam. Kemudian kita tidur sampai subuh. Ya. Atau kita bangun malam jam 1. Boleh gak kita tahajud? Boleh. Itu namanya pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Atau kita tidur sampai jam 4 atau jam setengah 4. Apalagi? Itu boleh. Itu namanya sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam terakhir. Dan masing-masing dibolehkan. Yang penting kita udah sholat isya dan sebelum masuk waktu subuh. Itu namanya apa? Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah di sini lam yakun li tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam waqtun muayyanun bal bihasabi ma yatayassara lahul qiyam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram, dan beliau juga apa? Mensarah Sahih Bukhari. Itu apa? Menjelaskan bahwa tidaklah tahajudnya Rasulullah SAW itu waktu tertentu di malam hari apa terakhir. Tidak, tapi apa? Waktu-waktu yang sesuai dengan apa yang Rasulullah mudah dalam melakukannya. Jadi apa? Kadang di sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam apa terakhir. Sehingga disebutkan lam yakun li tahajjudi waktun muayyanun. Jadi tidaklah tahajudnya Rasulullah itu waktu tertentu, bahkan bal bihasabi ma tayassara lahul qiyam. Bahkan Rasulullah melakukannya sesuai dengan kemampuan yang dilakukannya pada waktu tersebut. Namun kata para ulama, afdalu waqtiha, dari sepertiga malam itu tersebut, yang paling utama waktunya adalah al-afdalu ta'khiruha ila susil akhir. Yang paling utama adalah melakukannya pada saat sepertiga malam terakhir. Di jam setengah 4 deh gitu ya. Jam 3, setengah 4. Kalau kita bisa apa? Itu yang paling utama. Menjelang-jelang subuh. Sehingga kita langsung ke subuh gitu ya. Gak pakai tidur lagi. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW mengatakan, di saat sepertiga malam terakhir, yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Kata Rasulullah SAW, Rabb kami azza wa jalla turun ke langit dunia setiap malam, ke langit dunia pada saat sisa sepertiga malam terakhir. Di malam sepertiga apa?
terakhir, dan itu yang disebut dengan waktu sahur. Itu yang disebut dengan apa? Waktu sahur. Dan disitulah doa ijabah. Dan Rabb kita Azza wa Jalla setiap malam turun ke langit dunia. Lalu kata Allah SWT di dalam hadis qudsi mengatakan, may yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan perkenankan doanya. Man yas'aluni fa'utihi. Barang siapa yang minta kepadaku, maka akan aku berikan. Yang ketiga, may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa tersebut. 3 hal ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di 3 hal ini di malam sepertiga malam terakhir akan Allah kabulkan. Pertama, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Siapa yang meminta akan diberikan. Yang ketiga, siapa yang minta ampun akan diampuni. Maka dari 3 ini jangan lupa ketika sepertiga malam terakhir kita minta nih 3-3-nya. Apa pertama? Doa. Apa saja doa yang ingin kita agar Allah berikan kita anak soleh, agar dijadikan istri solehah, agar dijadikan suami soleh, agar dijadikan umur yang panjang tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah, iman, minta. Kenapa? Yad'uni fa astajibu. Barang siapa yang berdoa padaku, aku akan perkenankan. Yang kedua, minta, Allah akan berikan. Apa yang kita minta? Permintaan dunia boleh, permintaan akhirat boleh. Ya Allah berikanlah, biasanya kita kan kalau yang namanya minta pasti duit ya. Ya Allah berikan saya rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan. Nggak cukup rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan kasiron, wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan. Jadi kalau urusan rezeki nggak mau dikit. Ya Allah kami minta kepadamu rizqan, rezeki. Kasiron, yang banyak maunya. Udah banyak, wasi'an yang luas. Halalan yang halal. Thayyiban yang thayyib. Mubarakan yang berkah. Gitu. Tapi jarang kita minta ilmu. Padahal kita juga perlu ilmu. Maka kita minta juga ilmu. Ya Allah berikanlah saya ilmu. Agar saya dalam ibadah sesuai dengan ilmu yang kau ajarkan ya Allah. Jadi minta ilmu. Dan Rasulullah apa? Tiap hari minta kepada Allah dengan Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Jadi setiap hari bertambah ilmu kita. Dengan ilmu kita itu akan memperbagus dan memperbaiki ibadah kita. Dan kalau bagus ibadah kita dan baik ibadah kita, maka Allah SWT akan terima. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi disinilah kita minta kepada Allah SWT agar sepertiga malam terakhir senantiasa minta kepada Allah SWT apa saja yang kita mintakan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat, apalagi kita minta agar kita mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ingatkan kembali bahwa kita berada di akhir-akhir tahun dan penutup tahun 2025. Tentunya bagi kita sebagai umat Islam diharapkan untuk tidak bereporia, tidak berpesta pora. Apalagi nunggu nunggu jam 12 masang petasan, orang lagi pada tidur bangun gara-gara apa? Petasan kencang. Enggak ada ininya kita. Bahkan merugikan orang lain. Kenapa? Kebisingan orang. Begadang malam, subuhnya kesiangan. Gara-gara apa? Nungguin jam 12 malam. Kita mau ngapain nungguin jam 12 malam saja? 12 malam tetap setiap hari juga ada jam 12 malam gitu. Setiap hari apa? Ada jam 12 malam. Maka janganlah kita bereporia, berpesta pora, memasang petasan, mercon dan lain sebagainya. Biasa saja. Bahkan kita perlu berdoa. Di akhir tahun perlu doakan saudara kita yang sedang. Jadi jangan sampai kita berpesta pora, saudara kita sedang menderita mendapatkan musibah. Di Sumatera Utara, di Aceh, di mana lagi? Di Padang di Medan, di Padang, termasuk di sebagian Pulau Jawa juga ada ternyata. Cuman tidak terekspos. Kenapa? Udah saking banyaknya musibah sehingga apa? Ketutup. Nah di sini apa? Jadi jangan sampai saudara kita lagi kesusahan, lagi kebanjiran, mereka membutuhkan sandang, pangan, bantuan uluran kita, apakah bantuan pakaian, makanan dan lain sebagainya. Kita berpesta pora kan nggak enak, nggak pantas. Padahal mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi
disinilah kita harus betul-betul mengisi kehidupan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau mereka mendapatkan musibah, bisa jadi satu waktu kita juga. Makanya kita perlu banyak-banyak istighfar. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengadab mereka sementara mereka senantiasa minta ampun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang bisa orang itu selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut senantiasa bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Ibu sekalian, kita juga ingatkan kepada anak-anak kita nggak perlu keluyuran malam. Apalagi sampai gara-gara umat Islam banyak yang keluar malam nih, jalanan macet. Padahal bukanlah hari kita. Tapi yang memacetkan jalan itu umat Islam, yang meramaikan umat Islam, ya. Yang masang petasan umat Islam, yang berpesta pora umat Islam. Ini saja Ibu sekalian ya. Karena udah waktu surup, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia maupun dan akhirat, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin solihat di akhir tahun. Mudah-mudahan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ibadah kita, dan di tahun selanjutnya Allah berikan peningkatan dalam ibadah kita, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan ibadah banyak dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.